Halo semuanya, di sini saya akan membahas bagaimana cara mencari kata kunci atau keyword yang akan kita gunakan dalam judul produk ketika kita mau berjualan online di marketplace. Supaya ketika orang mencari produk kita atau calon customer mencari sebuah produk dengan kata kunci tertentu, produk kita ini bisa muncul di halaman pencarian. Sebelumnya, bagi teman-teman yang baru pertama kali menonton video saya, perkenalkan saya Bang Laia. Di sini pada channel Laia Smart saya membahas seputar bisnis jualan online di marketplace berdasarkan pengalaman saya sendiri. Jika teman-teman tertarik, jangan sungkan dukung Bang Laia dengan mengklik tombol subscribe. Oke, kalau teman-teman mau berjualan online di marketplace, kita perlu menambahkan kata kunci minimal 1 atau 2 kata kunci di setiap judul produk yang akan kita upload di toko online kita. Apalagi kita sebagai dropshipper, ya kita bisa menambahkan bahkan mengurangi dari judul produk dari suppliernya ketika kita melakukan upload di toko kita. Ya, dan kita harus melakukan riset terlebih dahulu. Biasanya kata kunci yang sering digunakan atau yang sering diketik ya calon pembeli ketika mencari produk di marketplace, entah itu di Tokopedia, di Shopee, di Bukalapak, di Lazada, mereka biasanya ketik apa sih untuk mencari produk yang ini? Nah, ada beberapa cara yang biasanya saya gunakan dalam mencari kata kunci yang tepat untuk produk yang saya akan upload. Ya, karena ini akan membantu sekali kita, ya ketika nanti orang mencari produk, ya dengan kata kunci tertentu, produk kita ini akan membantu sekali muncul di halaman pencarian. Ketika orang mencari, kebetulan mungkin dia mencari produk yang memang kita jual. Nah, makanya kita perlu menambahkan kata kunci di setiap produk yang kita upload. Nah, ada beberapa cara. Yang pertama, ya menggunakan kata kunci dengan istilah khusus atau yang lebih spesifik. Ya biasanya barang-barang tertentu di mana fungsi dan kegunaan dari barang ini hanya orang-orang tertentu yang bisa menggunakan atau khusus orang-orang tertentu saja. Ya tidak secara umum bisa menggunakan produk ini. Contoh kalau kita menjual kacamata. Kacamata ada yang Polaroid, ada yang kacamata untuk lensa, ada kacamata gaya. Nah, kalau seandainya kacamatanya mungkin untuk Polaroid, ya untuk bisa melihat cahaya, ya ini kita bisa menambahkan kata kunci ya di judulnya ya dengan istilah-istilah tertentu. Ya tergantung dari fungsi setiap barang yang akan kita jual. Nah, itulah gunanya. Nah, yang kedua yaitu judul produk dari pesaing. Nah, ini juga yang saya lakukan di setiap toko saya. Ketika saya upload produk, biasanya saya akan cari dulu produk yang saya jual ini apakah sudah ada toko yang menjual banyak. Apakah produk yang dijual ini dia menggunakan judul apa? Nah, biasanya saya akan cari toko yang menjual produk ini dengan terjual itu banyak sekali. Yes, ada seribuan, bahkan nomor satu penjual terbanyak adalah tokonya. Nah, maka judul produk ini ya saya akan copy paste di judul produk yang saya akan upload. Nah, ada beberapa hal yang mungkin kita harus pertimbangkan apakah semuanya atau hanya sebagian dengan kata kunci tertentu saja. Atau juga kalau memang teman-teman mungkin pengen cepat, ya bisa juga menggunakan semua kata judul produk yang ada di toko pesaing kita ini, kita gunakan di toko kita. Itu juga tidak masalah. Nah, yang ketiga yaitu melalui kolom pencarian. Nah, kita juga bisa meriset ya kata kunci di kolom pencarian di mana kita berjualan di marketplace. Ya, entah itu di Tokopedia, di Shopee, di Bukalapak. Ya, silakan teman-teman ketik saja. Ya, nanti mungkin kalau mau menjual brankas contohnya, ketik saja brankas, nanti akan muncul rekomendasi ya kata kunci yang memang sering dicari oleh orang ketika mencari produk. Biasanya mereka ketik apa sih? Nah, itu memang lebih relevan juga ya kalau kita menggunakan kata kunci itu yang direkomendasikan oleh marketplace itu sendiri di mana kita mau berjualan. Nah, kemudian yang keempat yaitu menggunakan ya kata kunci yang biasanya kalau kita mau melakukan iklan, contohnya di Shopee. Kalau kita pasang iklan, biasanya kan kita melakukan atau memasukkan kata kunci, ya akan ada kata kunci tertentu atau ada beberapa kata kunci yang akan direkomendasikan oleh Shopee itu sendiri. Biasanya dengan produk ini orang akan mencari dengan kata kunci apa biasanya. Nah, teman-teman bisa pilih, nanti ada beberapa di sana. Ya, silakan dipilih saja di mana ratingnya yang paling banyak itu yang digunakan. Nah, kemudian setelah itu semua terkumpul, ya coba teman-teman gabungkan, kemudian ditambahkan dalam judul produk yang akan diupload di toko online kita. Nah, ini supaya
Ya, ketika nanti produk ini dicari oleh calon customer di marketplace di mana kita berjualan, ya produk kita bisa muncul di kolom pencarian. Ini gunanya kenapa setiap judul produk itu harus mengandung kata kunci minimal 1 sampai 2 atau 3 kata kunci di setiap judul produk. Nah, di setiap marketplace juga berbeda-beda. Judul produk itu kalau di Tokopedia 70 karakter. Maka kita dibatasi. Paling biasanya kalau saya upload produk di Tokopedia itu ya 1 sampai 2 maksimal. Biasanya saya gunakan kata kunci di setiap judul produk karena hanya 70 karakter. Nah, kemudian yang itu di Shopee. Kalau di Shopee itu ada 100 karakter. Nah, teman-teman bisa manfaatkan karena ada banyak sekali. Ya, biasanya saya gunakan 3 kata kunci di setiap judul produk. Dan untuk menambah kata kunci di setiap judul produk itu saya cukup memberikan garis miring. Contoh, kalau saya mau jual berangkas model buku, strip, atau garis miring, terus kata kuncinya apa, terus apa lagi. Nah, biasanya seperti itu kalau saya memasang kata kunci di setiap judul produk yang akan saya jual di toko lain saya. Dan itulah cara saya ketika saya mencari kata kunci yang saya akan gunakan dalam judul produk ketika saya melakukan upload produk di toko lain saya. Yang pertama yaitu kata kunci dengan nama istilah tertentu atau istilah-istilah yang lebih spesifik. Ya, biasanya tergantung dari fungsi dan kegunaan dari produk yang akan saya jual. Yang kedua yaitu dari nama judul produk dari pesaing. Saya akan copy paste dari sana. Dan yang ketiga yaitu melalui kolom pencarian saya akan juga riset dari sana. Biasanya akan ada rekomendasi kata kunci yang akan biasanya orang mencari. Dan yang keempat yaitu menggunakan kata kunci yang direkomendasikan ketika melakukan iklan. Contohnya di Shopee. Nah, semoga video saya ini memberikan manfaat bagi teman-teman semuanya. Dan jangan lupa dukung Bang Laya dengan mengklik tombol subscribe, di like, dan di komen kalau ada masukan ataupun pertanyaan dari teman-teman semuanya. Sampai jumpa di video saya selanjutnya. Terima kasih.